Sobat Piper, selamat datang di Piper Pusat Channel. Kali ini bersama Kak Ajeng, kita akan belajar bersama materi terkait dengan biologi. Tonton terus videonya ya. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan jaringan hewan. Apa sih itu jaringan? Jaringan merupakan sekelompok sel yang memiliki struktur yang sama, sehingga mereka bisa melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, jaringan pada hewan di sini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada jaringan epitel. Kedua, ada jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Pertama, Kak Ajeng akan jelaskan dulu apa sih itu jaringan epitel. Jaringan epitel itu memiliki ciri-ciri di mana struktur selnya itu sangat rapat. Saking rapatnya, dia itu tidak memiliki ruang antar sel. Kemudian yang kedua, selain itu dia juga memiliki jaringan penutup. Jadi bisa berupa di permukaan tubuh luar maupun permukaan dalam. Nah, kalau misalnya di luar itu biasanya terkait dengan organ kulit. Kalau yang di bagian dalam itu bisa lambung, salah satu contohnya. Lanjut, di sini berdasarkan bentuknya, jaringan epitel itu terbagi menjadi 4 macam. Ada bentuk kubus, silindris, kemudian pipih, dan transisi. Pertama kita bahas dulu epitel pipih yang selapis. Jadi epitel pipih selapis di sini dia memiliki susunan lapisan ada 1 ya. Jadi jumlahnya ada 1. Kemudian yang kedua, sesuai dengan namanya, epitel itu dia berbentuk pipih. Lalu yang ketiga, sitoplasmanya jernih, dan yang terakhir, inti selnya itu berada di tengah. Fungsi-fungsinya dia biasanya berfungsi untuk difusi, osmosis, dan filtrasi. Lalu untuk letaknya bisa ditemukan pada ginjal, lebih tepatnya itu sel nefron ya. Jadi sel nefron di sini terkait pada kapsul Bowman, lengkung Henle, dan contoh lainnya itu pada alveolus paru-paru. Selanjutnya, selain ada selapis juga ada berlapis. Nah, berlapis di sini itu karena dia berlapis berarti dia itu lebih dari 2 sel, lebih dari 2 lapisan sel, di mana bentuknya itu pipih dan inti selnya itu pasti akan ada di tengah ya. Jadi sama seperti selapis, dia juga intinya ada di tengah. Selain itu dia punya fungsi sebagai proteksi. Apa itu proteksi? Jadi proteksi itu kayak perlindungan ya. Di sini itu lebih jelasnya kita contohkan pada kulit ya. Kemudian selain itu juga pada rongga mulut. Nah, kemudian yang kedua ada epitel kubus. Epitel kubus itu ada epitel kubus lapis juga berlapis. Hampir sama seperti epitel pipih pada umumnya, epitel kubus lapis hanya memiliki 1 lapisan dengan bentuk seperti kubus. Nah, untuk fungsinya dia itu sebagai proteksi, absorpsi, dan sekretori. Lalu untuk letaknya bisa kalian temukan di bagian dalam ginjal, bisa juga dinding ovarium dan kelenjar ludah. Lalu untuk berlapisnya sama, jadi dia itu punya susunan lebih dari 2 lapis, bentuknya juga seperti kubus dan inti selnya itu ada di tengah gitu ya. Nah, untuk fungsinya apa saja sih? Jadi fungsinya di sini adalah yang pertama sebagai proteksi perlindungan, yang kedua itu absorpsi. Jika ada yang penasaran absorpsi itu apa? Absorpsi itu seperti penyaringan ya. Jadi penyerapan lebih tepatnya. Penyerapan di sini kemudian ada sekresi. Nah, untuk letaknya bisa ditemukan pada kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan ovarium. Nah, untuk gambarnya lebih jelasnya, yang ini itu Kak Ajeng jelaskan ada bagian inti sel bagian tengah dan ini bagiannya itu kubus. Dia dinamakan dengan epitel kubus selapis. Kemudian di sebelahnya itu ada epitel kubus berlapis ya. Selanjutnya yang ketiga itu ada epitel silinder, di mana silinder di sini juga ada yang selapis maupun ada yang berlapis. Yang selapis di sini itu ternyata ada 2 macam. Ada yang bersilia maupun yang tidak bersilia. Maksud silia itu apa sih? Nih, jadi di bagian permukaannya itu ada silia yang membantu pergerakannya. Nah, contoh dari selapis di sini yang pertama ciri utamanya 1 lapis sel. Kedua bentuknya seperti silindris. Dan yang ketiga intinya di dekat dasar ya. Beda dengan kubus tadi intinya itu di tengah, tapi kalau misalnya di silindris intinya itu dekat dengan dasar ya. Kalau misalnya kita mau menemukan silindris bersilia itu ada di mana sih? Yang bersilia itu contohnya ada pada uterus ya. Kemudian yang kedua itu pada rongga hidung jika dia tidak bersilia.
Lanjut, di sini ada yang berlapis ya. Nah, berlapis itu dia terdiri lebih dari 2 lapis, kemudian bentuk selnya itu silindris, dan lapisannya itu selalu basah. Nah, di sini Bu Ajeng contohkan silindrisnya. Jadi silinder itu dia sebenarnya lebih ramping ya, lebih panjang-panjang, lebih silinder, dan fungsinya di sini sebagai proteksi maupun sekresi. Lalu letaknya bisa kita temukan pada sistem pernafasan, bisa pada laring maupun pada faring. Yang terakhir itu adalah epitel transisional. Epitel transisional itu bisa dibilang dia itu nggak punya bentuk secara secara patenya. Jadi bentuknya itu tidak teratur. Kenapa tidak teratur? Ya tergantung. Ketika seorgan itu sedang melakukan aktivitas, maka kemungkinan besar dinding selnya itu akan mengalami peregangan. Nah, karena dia mengalami peregangan, maka kemungkinan besar bentuknya itu bisa seperti bentuk kubus, bisa bentuknya seperti silindris, atau mungkin bisa seperti pipih. Jadi tidak beraturan ya. Contohnya itu ada pada ureter, kemudian juga pada kandung kemih. Nah, untuk spesifiknya, Bu Ajeng sini gambarkan. Jadi biasanya di bagian dinding awalnya ini, atasnya dia seperti kubus. Lalu bawahnya itu lama-kelamaan dia akan seperti bentuk silindris dan tidak beraturan. Nah, mari kita lanjutkan terkait dengan jaringan epitel ya. Tadi kita sudah membahas jaringan epitel berdasarkan bentuk selnya. Sekarang kita bahas jaringan epitel berdasarkan struktur dan fungsinya. Di sini ada jaringan epitel kelenjar ya. Jaringan epitel kelenjar itu merupakan terdapat pada kelenjar-kelenjar yang berfungsi sebagai pembuatan, penyimpanan, dan sekresi zat kimia. Jadi kelenjar di dalam tubuh kita itu terdiri dari 2. Ada kelenjar endokrin dan ada kelenjar eksokrin. Nah, kita bahas dulu nih, yang eksokrin itu seperti apa. Jadi eksokrin di sini adalah yang memiliki saluran pengeluaran untuk menyalurkan hasil sekresinya. Hasil sekresinya itu berupa apa saja? Bisa enzim, bisa feromon, bisa juga keringat. Nah, di sini salah satu contohnya adalah kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar ludah. Selanjutnya yang kedua itu adalah kelenjar endokrin. Nah, kalau eksokrin itu memiliki saluran pengeluaran, maka endokrin itu yang tidak memiliki saluran pengeluaran. Sehingga untuk mengeluarkan zatnya itu harus diedarkan dulu ke sistem peredaran darah. Nah, hasil sekresinya itu berupa apa sih kalau endokrin? Biasanya itu dia berupa hormon. Jadi hormon yang ada di dalam tubuh hewan maupun di dalam tubuh kita itu diedarkan oleh sistem peredaran darah. Nah, contohnya di sini letak-letaknya itu ada pada kelenjar timus. Kelenjar timus itu ada pada rongga dada. Kemudian kelenjar adrenal itu ada pada ginjal. Kemudian kelenjar paratiroid itu ada pada leher ya. Biasanya ada pada leher nih, di sini letaknya. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada jaringan pengikat ya. Di sini Kak Ajeng sudah garis besarkan ada 2 jenis jaringan pengikat. Yang pertama itu adalah biasa dan jaringan pengikat sifat khusus. Nah, untuk jaringan ikat biasa itu terbagi menjadi 2, ada longgar maupun padat. Nah, bisa dikelompokkan menjadi longgar dan padat itu karena susunan dari seratnya. Jadi seratnya itu longgar dan di sini seratnya itu padat. Nah, karena seratnya longgar, maka dia itu memiliki fungsi sebagai pengisi ruang antar organ. Kemudian biasanya jaringan ikat longgar ini akan ditemukan pada jaringan lemak atau nama lainnya itu adalah jaringan adiposa. Kemudian yang kedua itu ada jaringan ikat padat, yang dimana jaringan ikat padat ini dibagi menjadi 2. Ada jaringan ikat padat teratur dan tidak teratur. Nah, untuk yang teratur itu berdasarkan seratnya, dia itu searah ya. Jadi letak serat itu secara searah dan bisa kita temukan pada tendon. Kemudian yang kedua, yang letaknya tidak teratur, maka dia itu menyebar. Letaknya itu bukan searah, tapi lebih menyebar, di mana bisa kita temukan pada lapisan bawah kulit kita. Lalu untuk sifat khusus, dari namanya saja sudah terlihat kalau dia itu punya peranan khusus, yaitu untuk menunjang jaringan lunak dan sel-sel darah. Nah, di sini dia itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada tulang rawan atau nama lainnya itu adalah kartilago. Yang kedua adalah tulang keras. Yang ketiga jaringan darah. Yang keempat adalah jaringan limfa.
kita bahas dulu tulang rawan atau kartilago di sini. Dia itu punya peranan untuk membentuk rangka tubuh pada embrio. Jadi dia itu terbagi menjadi 3, ada hialin, ada fibrosa, dan ada elastis. Kemudian yang kedua itu ada tulang keras. Tulang keras di sini itu dia dibagi menjadi 2 macam, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Jadi kenapa dia itu bisa disebut sebagai tulang keras? Karena dia itu tersusun dari kalsium fosfat. Makanya dia berbeda dengan tulang rawan ya. Kemudian yang ketiga ada jaringan darah. Nah, jaringan darah ini kita akan bagi 2 dulu. Yang pertama itu ada substansi cair dan ada substansi padat. Nah, untuk substansi cair, dia itu berupa plasma darah, di mana fungsi dari plasma darah ini adalah untuk mengangkut sari-sari makanan dan akan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Kemudian untuk substansi padatnya, dia itu terbagi menjadi 3. Ada eritrosit, sel darah merah, ada leukosit, sel darah putih, dan yang terakhir ada trombosit. Nah, peranannya apa saja nih? Jadi yang pertama itu ada eritrosit atau sel darah merah. Dia itu punya hemoglobin. Nah, dia itu akan mengangkut oksigen maupun karbon dioksida. Kemudian yang kedua ada leukosit. Leukosit itu sel darah putih. Dia itu yang akan membantu dalam sistem imunitas pada tubuh manusia. Dia akan menghasilkan yang namanya antibodi. Kemudian yang ketiga itu ada trombosit. Nah, trombosit ini dikenal sebagai keping darah. Nah, kalau keping darah itu punya peranan pada proses pembekuan darah. Nah, maksudnya apa tuh proses pembekuan darah? Jadi ketika tangan kalian, mungkin salah satu tubuh kalian mengalami luka, kan darahnya akan keluar ya. Nah, darah yang keluar ini nantinya akan dihentikan oleh si trombosit ini. Kemudian yang terakhir di sini adalah jaringan limfa. Jadi jaringan limfa di sini dia itu berupa kumpulan jadi kayak kumpulan cairan dari beberapa jaringan dan nanti akan dikembalikan ke sistem peredaran darah. Nah, untuk fungsinya dia itu untuk mengangkut jaringan. Maksud saya adalah mengangkut cairan jaringan ya. Mengangkut cairan jaringan, mengangkut protein, lemak, dan zat-zat lainnya yang nantinya akan diedarkan ke peredaran darah. Tadi kita sudah membahas terkait dengan jaringan epitel dan jaringan ikat. Sekarang kita lanjutkan sisanya ya, ada 2 lagi, yaitu jaringan otot dan jaringan saraf. Pertama kita bahas jaringan otot dulu. Jaringan otot itu tersusun dari sel-sel otot, yang mana sel-sel otot ini itu bisa melakukan yang namanya kontraksi maupun relaksasi. Nah, sebenarnya penyebabnya apa sih kok bisa melakukan kontraksi maupun melakukan relaksasi? Jadi pada sel otot itu terdapat 2 filamen. Yang pertama adalah filamen aktin dan yang kedua adalah filamen miosin. Jadi kedua filamen ini yang menyebabkan terjadinya kontraksi pada sel otot. Nah, otot di sini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Di sini Kak Ajeng sudah paparkan nih beberapa gambarnya sesuai dengan ciri-ciri yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah otot polos. Jadi otot polos itu bentuknya gelendong. Gelendong itu bagaimana sih? Nah, sesuai dengan yang Kak Ajeng gambarkan, di sini di bagian kedua ujungnya itu dia meruncing ya. Kemudian di bagian tengahnya ini dia itu agak membulat dan diisi oleh nukleus atau inti sel. Nah, selain itu inti selnya dia itu hanya punya satu saja dan letaknya ada di bagian tengah, di bagian bulatnya itu. Kemudian kalau untuk bekerjanya, cara kerjanya itu di luar kehendak kita. Jadi tanpa kita perintah ya. Di sini salah satu contoh di mana otot polos itu berada ada di saluran pernafasan dan ada pada saluran pencernaan. Kemudian untuk otot lurik ya. Otot lurik di sini dia berbentuk silindris atau serabut panjang. Inti selnya itu ada banyak. Jadi satu otot ini, satu serabut ini itu ada di bagian mana saja ada inti selnya ya. Biasanya sih letaknya ada di tepi ya, ada di tepi sel. Kemudian kerjanya itu di bawah kehendak kita, atas kemauan kita sendiri, atas perintah kita. Jadi biasanya otot lurik itu akan kita temukan pada rangka, lidah maupun pada bibir. Selanjutnya untuk otot jantung beda ya dengan otot lurik. Jadi otot jantung ini adanya adalah dia itu bercabang ya. Nah,
Selain dia berbentuk silindris atau serabutnya pendek, dia juga memiliki cabang. Jadi satu ini itu ada 2 cabang. Dan satu serabutnya itu biasanya hanya ditempati oleh inti selnya tuh cuma 1, kalau enggak hanya 2 ya. Kemudian letaknya ada bisa di bagian tengah sel. Kemudian yang ketiga itu kerjanya di luar kehendak kita dan hanya ditemukan pada jantung. Pasti, kenapa? Karena jantung di sini kan bukan dari perintah kita, pasti ada di luar kehendak kita. Kemudian yang terakhir yaitu jaringan saraf. Nah, di sini jaringan saraf itu terbagi menjadi 3 macam ya. Oke, sebelum itu jaringan saraf itu tersusun dari apa sih? Nah, jaringan saraf itu tersusun dari sel-sel yang disebut dengan sel-sel saraf atau neuron. Nah, neuron ini terbagi menjadi 3 berdasarkan tugas-tugasnya masing-masing. Yang pertama itu adalah neuron sensorik. Sensor berarti dia akan membaca dari reseptor menuju ke saraf pusat. Nah, saraf pusat itu terdiri dari 2, ada otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian untuk interneuron, dia akan membawa rangsangan atau impuls tersebut menuju ke sensorik dan ke motorik ya, dari sensorik menuju ke motorik. Kemudian untuk motorik, motor itu akan bergerak ya. Jadi dia akan membawanya dari sistem saraf pusat, jadi dari otak entah dari sumsum tulang belakang itu akan dibawa menuju ke efektor sehingga menghasilkan respon dari efektor itu. Nah, tadi sudah Bu Ajeng sebutkan ada sel saraf nih, neuron. Nah, bentuknya tuh kayak apa sih sel saraf? Jadi sel saraf di sini dia itu sebenarnya sangat panjang ya, tapi Bu Ajeng hanya gambarkan 1 unit saja, 1 bagian saja. Di sini yang pertama ada dendrit. Di bagian ujung dari sel saraf itu ada dendrit. Fungsinya untuk apa? Dia itu untuk menerima semacam impuls ya. Ketika dia mendapatkan reseptor, maka nanti dia akan menerima impuls dulu ya. Ketika menerima impuls, nanti dia akan lanjutkan ke bagian badan sel. Ini ya. Di bagian sini itu namanya badan sel. Kemudian di bagian tengah itu ada nukleus. Jadi nukleus di sini pasti di mana-mana dia fungsinya adalah untuk mengatur seluruh kegiatan yang ada di dalam sel ya. Kemudian di sini badan sel itu akan memperpanjang ya. Memperpanjang di sini membentuk yang namanya akson. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung akson itu yang mana, akson itu yang sepanjang ini ya, dari badan sel kemudian menuju ke bagian ujung dari sel saraf. Kemudian di dalam akson baru kita bahas di sini ada selubum-mialin. Jadi yang kotak-kotak ini itu namanya selubum-mialin. Dia itu tersusun dari lemak. Dimana lemak ini kan pasti nggak pasti, tapi biasanya di sini dia itu berfungsi untuk melindungi ya. Jadi melindungi bagian-bagian dari akson ini. Dan ternyata selubum-mialin itu tidak menyelubungi seluruhnya. Di antara kedua selubum-mialin ini ya, di antara kedua ini itu terdapat nodus Ranvier. Jadi setelah impuls dibawa ke badan sel, dia itu akan dibawa oleh nodus Ranvier. Di antara 2 selubum-mialin terdapat nodus Ranvier. Kemudian di bagian tengah ini yang hitam-hitam ini disebut sebagai sel Schwann. Nah, sel Schwann di sini dia akan memberikan nutrisi pada sel sarafnya. Jadi sel saraf akan terus bekerja. Lalu di bagian ujung dari saraf itu terdapat sinapsis yang nantinya ujung sinapsis ini akan menempel kembali pada sel neuron yang baru. Begitu juga dengan seterusnya. Oke Sobat Biper, cukup sekian pembelajaran dari kakak. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Biper Pusat dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian bisa ikut terus video terkeren dari kita. See you!